Pak Martin. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang kami hormati, Pak Kapolres dan Pak Kajari, juga kuasa hukum. Saya ini tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh rekan-rekan. Kalau di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini pendekar-pendekar KUHAP yang baru ini Pak. Ini senior-senior, mantan jenderal, jaksa sudah menyampaikan, dan semua bulat menentang. Saya justru sekarang penasaran ini, Bapak, Pak Kajari, sama Pak Kapolres, setelah mendengar semua ini Pak, saya ingin tahu perasaan Bapak tuh bagaimana? Izin bertanya pimpinan. Nanti aja. Oh siap. Bapak apa yang Bapak rasakan setelah mendengar semua ini? Karena ini suatu kegaduhan yang Bapak munculkan, dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap institusi Bapak masing-masing, kejaksaan maupun kepolisian. Kita di sini susah payah menjaga, memperjuangkan institusi ini supaya terus di mata masyarakat terjaga. Nah, kalau hal-hal seperti ini Bapak lakukan, akhirnya ini yang disebut pepatah, nila setitik merusak susu sebelanga. Ini semua kita, hal-hal yang baik di institusi kita dorong untuk supaya kepercayaan masyarakat terjaga. Nah, kalau begini terus rusak ini institusi. Jadi saya berharap ini juga didengar oleh Kajari maupun Kapolres di seluruh Indonesia. Hal-hal seperti ini jadi pelajaran untuk kita bagaimana menjaga institusi kita menegakkan keadilan, kita menghadirkan rasa adil di masyarakat. Jadi itu saya perlu sampaikan untuk hati-hati Pak ke depan dalam menerapkan hukum, apalagi dengan adanya KUHAP yang baru sekarang, lebih memikirkan rasa keadilannya itu yang kita tonjolkan. Itu dari kami pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah di depan belum ini. Saya ada dua hal, pimpinan yang saya hormati, anggota termasuk diri saya sendiri, ya, dan Pak Kapolres, Pak Kajari, ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama mengenai sedikit pemahaman mengenai KUHAP yang baru, dan yang kedua untuk memberi nasihat, ya. Pasal 1 KUHP kita itu dibuka dengan namanya asas legalitas, ya, tetapi asas legalitas kita itu sudah berubah menjadi asas legalitas material. Apa itu asas legalitas material? Menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, ini tolong agar dipahami, itu loh. Jadi bukan saja masalah kepastian hukum, tapi keadilan. Rekan-rekan kami tadi sudah menjelaskan secara terang benderang. Oleh karena itu, coba ini agar dipahami. Yang kedua, di dalam KUHP kita yang baru sudah dengan tegas memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Ya, dua hal ini harus masuk, baru bisa ada terjadi suatu kejahatan, ya. KUHP baru kita itu sudah tidak mengenal kejahatan, ya, tapi mengenal yang namanya tindak pidana, kan, gitu. Jadi ini harus berhati-hati. Nah, yang kedua tentu nasihat yang tadi dikatakan oleh rekan saya Martin Tumbelaka dari Sulawesi Utara, Partai Gerindra, itu penting, ya, bahwa Pak Kapolres, ya, bercita-cita ingin menjadi jenderal. Pak Kajari bercita-cita ingin menjadi jaksa agung, minimal jaksa agung muda, minimal Kajati, kan begitu Pak. Nah, kalau jenderal kan jenderal harus berpikir luas, ya, seperti yang tadi dinasihati oleh Pak Nasir Jamil tadi, ya, presisi dari Pak Kapolri itu harus benar-benar dipahami, ya. Dan ini terus terang Pak Kapolres, Pak Kajari, ya, saya terus terang aja, saya pengalaman 30 tahun jadi advokat, ya.
Bapak jangan percaya saja kepada anak buah. Ini karena terus terang ini sebagai pimpinan harus memikul tanggung jawab, Pak. Tapi ini kan kerja anak buah di lapangan, Pak. Biar perlu kasih tindakan sanksi tegas. Kan begitu. Bapak karena begini, ya memang kesalahan anak buah harus dipikul pimpinan. Tetapi ini harus benar-benar menjadi pelajaran. Ya, kita seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sudin tadi itu harus dapat memprediksi, ya, apalagi kejahatan, apalagi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat, ya, tolong ini diperhatikan sehingga tidak, karena KUHP kita ini sudah berubah, tidak untuk memasukkan orang ke dalam penjara, tapi bagaimana, ya, untuk mengembalikan keseimbangan sehingga korban itu merasa mempunyai keadilan. Nah, kalau tadi Pak Kajari mau restoratif justice, ya nanti seperti yang Pak Mangyut katakan itu ada pemerasan, dia menuntut, ya kan? Kalau enggak ya sudah masuk penjara. Nah, itu ya. Jadi ini sudah terang benderang apa yang dikatakan oleh Pak Ketua kami, ya kami mohon agar dipatuhi dan ini agar supaya selesai. Demikian Pak Ketua.